Assalamualaikum sahabat muslim, berjumpa kembali di Jendela Islam. Menemani waktu libur Anda bersama keluarga, kami sudah menyiapkan tema-tema menarik untuk Anda. Di antaranya, bagaimana menghadapi rasa was-was atau rasa sedih di hati yang kerap muncul tiba-tiba. Padahal, hidup kita sedang baik-baik saja. Nah, untuk mengetahui jawabannya, tunggu sesaat lagi di segmen yang pertama. Lalu di segmen yang kedua, kita akan membahas hukum memelihara anjing bagi kita kaum muslimin. Apakah dibolehkan? Jika iya, sejauh mana batasan kita memeliharanya? Saksikan penjelasannya di segmen yang kedua. Dan di segmen yang terakhir, kita akan membahas tentang meringkas sholat di dalam perjalanan. Nah, bagi Anda yang berencana mudik, pastikan Anda menyaksikan tema tersebut, karena insya Allah akan memudahkan Anda beribadah meski di dalam perjalanan. Bismillahirrohmanirrohim, sahabat muslim, ini dia Jendela Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Islam TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia, ya, misalnya ketika kita galau atau sedang mengalami keguncangan, biasa ada istilah was-was. Hati-hati, jangan was-was, ya. Nah, was-was itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dan lebih tepatnya lagi dipakai oleh Al-Quranul Karim untuk menunjukkan satu bisikan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati setiap manusia. Tujuan setan adalah dengan menebarkan rasa was-was ini adalah untuk menjerumuskan dan untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Sahabat muslim, itulah rasa was-was yang ternyata merupakan perbuatan syaitan. Istilah was-was sendiri tidak dikenal di dunia kedokteran, namun ada gangguan psikis kita hanya perlu berikhtiar dan mensyukurinya. Adapun mengobati rasa was-was, berikut pemaparannya. Sahabat Jendela Islam TV One dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga diri kita dari penyakit was-was. Jadi penyakit was-was itu bukan hanya penyakit tekanan, stres, bukan. Was-was itu dari setan. Orang yang waras, yang normal juga bisa kena was-was dari setan.
Bukan hanya misalnya orang yang was-was ketika berwudu misalnya, dia ulangi lagi wudunya, udah 3 kali tapi merasa tidak sempurna. Mau takbiratul ihram, dia masih was-was lagi, masih ragu-ragu, ya, diulangi lagi. Nah, itu juga was-was. Walaupun dia pintar, walaupun dia meyakinkan, walaupun dia katakanlah rajin taat beragama, hatta walaupun dia ustadz, bisa saja dia terkena penyakit was-was dari setan. Apa? Menanamkan pikiran-pikiran jahat, ya, karena bisikan daripada syaitan ini. Nauzubillah min zalik. Maka itu tugas setan itu adalah was-was, membuat manusia ini was-was. Sehingga apa? Dalam hidupnya itu tidak bahagia. Manusia kalau melaksanakan perintahnya setan, ya, itu pasti tidak bahagia hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Kenapa? Karena manusia yang mengikuti kehendak setan itu adalah manusia yang sengsara. Nabi Adam dan Hawa bukan memuji-muji setan. Nabi Adam hanya melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Itu saja, karena mengikuti kehendaknya setan, was-wasnya setan, ya, itu terlempar dari surga. Apalagi kalau kita bermaksiat, berjudi, minum minuman keras, berzina, durhaka kepada orang tua, atau kita memberikan persembahan kepada setan, iblis, ya, atau roh-roh, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berbuat syirik kepada Allah, kita melakukan dosa-dosa besar, maka hati kita tidak akan tenang. Hati kita tidak akan gembira, hati kita tidak akan bahagia hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita semua dari was-was setan atau bisikan-bisikan setan yang menanamkan pikiran-pikiran jahat untuk kita melakukan maksiat kepada Allah taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari ini. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.